Saudara Bogor ada Mama Bakri, ada Mama Abdullah bin Nuh, ada Mama Falak, ulama-ulama pejuang. Di Tasik, saudara, satu pesantren dengan para kiainya dipimpin oleh almarhum Kiai Haji Zainal Mustafa melawan tentara Jepang sampai mereka semua dibunuh, pondok pesantrennya dibakar, istrinya dan putri-putrinya disembelih, saudara. Kemana tentara? Belum ada. Kemana polisi? Belum ada, saudara. Jangan dihapus perjuangan ulama, jangan dihapus jasa para kiai. Mereka yang mempertahankan republik ini, mereka yang mempertahankan negara ini, mereka yang mengusir penjajah, saudara. Bahkan begitu tentara Jepang masuk, mereka perang habis-habisan, mereka usir Jepang. Bahkan begitu Belanda mau balik lagi kemari, saudara, justru Nahdlatul Ulama mengeluarkan risalah jihad pada tanggal 22 Oktober yang kemudian disambut oleh Bung Tomo, dan terjadilah peristiwa 10 November. Kiai-kiai dan para santri dari pondok pesantren turun ke Surabaya untuk usir penjajah, saudara. Takbir, takbir. Saya tanya, kalau gitu jasa ulama besar tidak? Jasa kiai besar tidak? Jasa NU besar tidak? Jasa ulama besar tidak? Takbir. Enggak sampai di situ, saudara. Bahkan di tahun 1965, begitu PKI merongrong republik ini, saudara, mereka sembelih kiai kita, mereka bakar pondok pesantren kita, jenderal-jenderal kita diculik, disembelih, saudara, dimasukkan ke lubang buaya oleh mereka. Lagi-lagi, saudara, umat Islam, NU-nya, Bansernya, Ansornya, Muhammadiyahnya, Persisnya, Wasliyahnya, Al-Irsadnya, Robitohnya, Jamiat Khairnya, semua ramai turun-turun ke jalan, saudara, untuk perang melawan PKI di mana saja berada. Takbir. Andai kata ulama tidak turun, kiai tidak turun, saudara, TNI nggak mampu menghadapi PKI. 7 jenderalnya udah keok mati, saudara. Jangan lupa, TNI udah kocar-kacir, polisi kocar-kacir. Kalau ulama tidak turun tangan, saudara, hancur negeri ini. Begitu saya mau tanya sekali lagi, kalau gitu jasa para ulama besar tidak? Jawab yang kompak, jasa kiai besar tidak? Jasa santri besar tidak? Tahu-tahu sekarang udah merdeka, udah enak, polisi pakai punya bintang, jenderal punya bintang. Tahu-tahu sekarang ulama dikriminalisasi. Tahu-tahu ulama dimakarisasi. Tahu-tahu ulama disebut anti NKRI. Lu belajar NKRI dari mana, Tong? Kalau nggak ada ulama, nggak mungkin dia kenal NKRI, betul? Betul? Saudara, tolong catat. Itu kata NKRI, itu perjuangan ulama. Itu perjuangan Masyumi, saudara. Perjuangan Masyumi pada saat negeri kita menjadi RIS, Republik Indonesia Serikat. NU-nya, Muhammadiyahnya gabung di Masyumi, saudara. Kemudian sama-sama mereka berjuang di konstituante, saudara. Di parlemen. Akhirnya diajukan oleh Pak Nasir, saudara. Yang ketika itu terkenal Bapak Muhammad Nasir, saudara. Beliau ajukan mosi integral. Akhirnya diterima oleh seluruh anggota parlemen. Mulai saat itu Republik Indonesia Serikat bubar dan berganti menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Berarti jasa siapa? Jasa siapa? Jasa siapa? Dulu kita nggak ada tentara, nggak ada polisi. Dulu adanya Laskar Hizbullah. Laskar, saudara, laskar Islam yang ada, saudara. NU punya laskarnya, ada Ansornya, ada Bansernya, saudara. Muhammadiyah juga punya laskarnya. Mereka bergabung menjadi Laskar Hizbullah. Kemudian laskar-laskar ini digabung menjadi TKR, saudara, Tentara Keamanan Rakyat. Kemudian berubah lagi menjadi TRI, Tentara Rakyat Indonesia. Dan sekarang berubah menjadi TNI, Tentara Nasional Indonesia. Siapa yang bangun? Yang bangun seorang ustadz dari Madrasah Ibtidaiyah di Yogyakarta, namanya Sudirman. Subhanallah, ternyata Jenderal Sudirman itu siapa? Ustadz.
Ustadz ibtidaiyahnya aja bisa bikin tentara, apalagi kiai ya. Kira-kira jelas tidak? Jadi tentara polisi jangan kurang ajar sama kiai, kualat. Betul? Kira-kira jelas tidak? Tentara harus bersama habaib, harus bersama ulama, harus bersama kiai, menjaga NKRI, menjaga Pancasila, menjaga UUD 45, menggandang kebangkitan PKI, dan hancurkan saudara siapa saja yang ingin menghancurkan Indonesia. Betul? Takbir. Begitu saya tanya sekali lagi, kalau gitu jasa ulama besar tidak? Besar tidak? Besar tidak? Jadi kalau saat ini ulama dibilang anti NKRI, kurang ajar tidak? Ulama dibilang anti Pancasila, kurang ajar tidak? Ulama dibilang anti Bhinneka Tunggal Ika, kurang ajar tidak? Mana tuh orangnya? Kira-kira jelas gak? Ini kira-kira yang saya sampaikan malam ini jelas gak? Paham semua? Yang udah paham boleh pulang. Udah malam. Paham belum? Belum, gagal paham deh. Masya Allah, mudah-mudahan semua paham. Saya sengaja saudara, saya nggak terima kalau ulama dimarginalkan. Saya tidak terima kalau kiai dimarginalkan, saudara. 10 tahun terakhir ini, saudara, sakit hati kita, saudara. Ulama dihina-hina, ulama dicela-cela oleh kaum liberal, oleh kaum sekuler. Ulama dibilang ketinggalan zaman, ulama dibilang saudara ortodok, ulama dibilang konservatif, selalu dihina, selalu dilecehkan, saudara. Bahkan, saudara, mereka sebarkan isu dan fitnah. Apa mereka bilang? Umat Islam sudah tidak tunduk kepada ulama. Ulama sekarang sudah tidak dihormati oleh umat Islam. Ulama sekarang sudah tidak punya pengaruh. Ulama sekarang ini, saudara, udah nggak dihargai oleh umat Islam. Dan berapa banyak umat Islam yang terpengaruh dan nah semacam itu, saudara. Betul? Nggak sampai di situ, saudara. Bahkan mereka fitnah. Ulama sekarang udah nggak mungkin bisa satukan umat. Umat Islam nggak mungkin bisa bersatu. Terlalu banyak organisasinya, terlalu banyak partai politiknya, terlalu banyak ormasnya, terlalu banyak majelisnya. Mana mungkin mereka bisa bersatu, dan mana mungkin ulama bisa menyatukan mereka. Dihina, dilecehkan, direndahkan, saudara. Dan ulama cuma dijadikan sekrup, saudara. Kalau ada ribut-ribut, ulama dipanggil, disuruh jadi belangwel, saudara. Padamkan itu api kebakaran, saudara. Betul? 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 Tapi alhamdulillah, dengan aksi 212 ada pertolongan Allah. Maka itu tadi, saudara, kalau kita bersatu, Allah tolong kita. Yang kita nggak bisa kerjain, Allah yang selesaikan, saudara. Mari kita lihat. Begitu di mana-mana sudah mengatakan nggak mungkin umat Islam bisa bersatu, nggak mungkin umat Islam ini, saudara, begitu banyak kelompoknya, mustahil bersatu. Dengan izin Allah, dengan kuasa Allah, saudara, Allah berikan minhatun ilahiyah. Melalui aksi 212, hampir 8 juta umat Islam dari berbagai macam aliran, berbagai macam madhab pemikiran, saudara, berbagai macam ormas, berbagai macam partai, mereka turun untuk tujuan yang sama ke Jakarta, saudara. Mereka di sana nggak bertanya, oh kamu FPI, kamu NU, kamu Muhammadiyah, enggak, kamu Muslim, saya Muslim, kita datang untuk sama-sama bela Islam. Takbir. Indah tidak? Sekarang saya tanya, ternyata umat Islam bisa bersatu tidak? Jawab yang kompak, ternyata bisa bersatu tidak? Bisa bersatu tidak? Anugerah siapa? Karunia siapa? Pertolongan siapa? Takbir. Siapa yang menyatukan hati kita? Siapa yang maha menyatukan? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha agung? Takbir. Sallu ala Nabi. Siapa bilang, saudara, umat Islam nggak bisa disatukan? Artinya dengan peristiwa 212, di satu sisi itu minhah ilahiyah, anugerah Allah buat kita, tapi di sisi lain kita dicambuk oleh Allah. Artinya dicambuk apa? Jangan mau dibohongi kau nggak bisa bersatu. Jangan mau dibodohi kau nggak bisa bersatu. Selama ini kau bukan nggak bisa bersatu, tapi kau diadu domba terus oleh musuh. Betul? 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 Maka itu saya mau tanya nih sekarang ini, mau diadu domba lagi tidak? Mau diadu domba lagi tidak? Siap
bersatu, siap bersaudara, siap berjuang bersama. Takbir. Shallu ala nabi. Nah, yang kedua, saudara, ulama udah nggak dihormati oleh umat Islam. Siapa bilang? Saudara, datangnya umat Islam pada 212 karena banyak sekali habaib, banyak sekali kiai, banyak sekali ulama yang ngajak santri-santrinya ikut turun. Betul? Kalau nggak diajak ulama, nggak diajak habaib, nggak diajak kiai, mana mereka turun? Jangan lupa, saudara. Makanya Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio, saudara, setelah peristiwa 411, bukan 212, baru 411, katakan di TV, saudara, di salah satu channel dia katakan, saya tidak sangka ternyata umat Islam masih taat patuh kepada komando ulamanya. Takbir. Itu baru 411, belum 212, saudara. Nah, ternyata saya tanya, ternyata umat Islam Indonesia masih cinta ulama tidak? Masih cinta kiai tidak? Masih cinta habaib? Siap ikut kiai? Siap ikut habaib? Takbir. Shallu ala nabi. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Jadi saudara, kebesaran Allah itu nggak bisa digembosi oleh siapapun. Makanya kita mesti percaya dengan pertolongan Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala, Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kamu sekalian betul-betul menolong Allah, membela Allah, menegakkan agama Allah, pasti menangkan kamu sekalian. Ini janji Allah, saudara. Saya tanya, siapa yang berfirman? Siapa yang berjanji? Percaya dengan janji Allah? Apakah Allah berdusta? Apa Allah berbohong? Apa Allah mengingkari janji? Tidak. Innallaha la yukhliful. Allah tidak pernah dan tidak akan pernah mengingkari janjinya, saudara. Yakin dengan janji Allah, pertolongan Allah akan datang kepada kita semua, saudara. Makanya jangan pernah takut lagi, saudara. Saya nggak mau lihat lagi umat Islam di Indonesia dimarginalkan, dipinggirkan, dihina-hina. Enggak, saudara. Apalagi ulamanya, apalagi kiainya. Sakit hati ini, saudara. Berapa banyak oknum-oknum pejabat kalau ngelihat kiai apa di belakang? Kiai bisanya cuma ngasih proposal doang, minta bantuan. Sakit hati ini, saudara. Kurang ajar. Kau mau bantu kiai, silakan kau bantu. Kau nggak mau bantu juga nggak apa. Tapi bukan hakmu menghina ulama, menghina kiai. Sebagai kiai proposal, kurang ajar. Ngebantu tidak seberapa, saudara. Ulama dihinakan. Makanya saya minta kepada kiai, para ulama, hati-hati kalau mengajukan proposal kepada para pejabat. Hati-hati. Saudara, banyak akhlak mereka tidak baik. Di mana-mana mereka sebut-sebut. Itu kiai anu, itu kiai proposal. Saya yang bantu. Kalau saya nggak bantu, dia nggak bisa apa-apa. Kurang ajar. Saya nggak terima ulama dihina begitu. Saya nggak terima kiai dihina begitu, saudara. Tidak. Maka itu yuk mari kita berjuang di izil Islam wal muslimin. Saudara, untuk kemuliaan Islam dan kaum muslimin, saudara. Nggak boleh lagi ada yang hina ulama. Nggak boleh lagi ada yang hina kiai. Negara ini harus berterima kasih kepada ulama, berterima kasih kepada kiai, berterima kasih kepada pondok-pondok pesantren. Bukan mengkritik mereka, bukan memakarisasi mereka, bukan menterorisasi mereka, bukan menuduh mereka anti NKRI, anti Pancasila, tapi rangkul mereka, ajak mereka untuk membangun negara dan bangsa. Betul? Takbir. Nah, maka itu, saudara, kami sudah sampaikan di Jakarta. Saya sudah sampaikan kepada bapak-bapak menteri, disampaikan ke bapak presiden, kami sampaikan juga ke DPR RI. Saudara, ada 3 perkara yang harus diperhatikan oleh umaro, oleh pemerintah. Pertama, jangan biarkan Islam dihina. Jangan biarkan Islam dihina. Jangan. Kalau ada yang menghina Islam, tangkap, hukum dia. Nggak boleh penista Al-Quran dilindungi, saudara. Nggak boleh penghina Islam dilindungi, saudara. Nggak boleh yang merecehkan ulama dilindungi, saudara. Itu yang pertama. Jangan biarkan Islam dihina. Setuju? Dan yang kedua, jangan beri ruang sedikit pun juga kepada PKI untuk bangkit kembali.
Gak boleh, saudara. Saya mau tanya dulu, saudara. Dulu tahun PKI itu berontak, saudara. Saya tanya dulu, yang nyembelih kiai siapa? Ayo jawab yang keempat, yang nyembelih kiai siapa? Yang bantai santri siapa? Yang bakar pesantren siapa? Dulu yang ngelarang pengajian siapa?